Kalau udah mulai lancar, kempes, keluar kempes. Ibu merasa ini tambah kempes nggak sekarang? Kempes. Tadi bengkak toh? Mengecil nggak? Merasa mengecil nggak? Nah, percaya mas. Tiba-tiba dia mengecil sendiri tanpa obat. Nah, diobat, dipakai obat nggak bisa. Dia hanya meredakan nyeri sakitnya, hanya pereda nyeri. Tetapi benjolannya tambah besar. Usianya berapa ibu? 53. 53. Kelahiran tahun berapa? 70? 70. Akhirnya itu yang membuat sampean cepat tua. Sama dengan saya, usianya 51. 7 tahun 71. Berarti oh iya, berarti 52 53 lah usianya. Usianya sampean nomor apa yang bodoh? Kalau kudu itu perkara sing wong zaman dhisik kalau usianya ratusan tahun. Bukan masalah itu, memang ada masalah dalam tubuh sampean. Sehingga sampean lebih cepat tua nanti. Karena jalannya tidak lancar, kita pun tidak lancar. Artinya apa? Kalau jalan tidak lancar, ada sumbatan di dalam. Yang mau menuju ginjal itu nggak lancar. Sehingga yang mau dibuang keluar itu sampai numpuk di dalam. Jadi orang gagal ginjal itu sebenarnya ginjalnya nggak apa-apa. Banyak yang berdasarkan penelitian saya, orang gagal ginjal sampai titik darah itu sebenarnya ginjalnya nggak apa-apa. Yang masalah adalah seperti saluran-saluran pembuluh darahnya atau juga getah beningnya itu ada yang menundel. Nah, perhatikan bentuk kakinya tidak sama. Capek. Itu salah satu sebab sakit. Jika ada yang muntir ke samping, ketika muntir ke samping, kayak selang kalau muntir air tidak ngalir. Maka darah dan getah bening dia itu nggak lancar pada satu sisi. Karena nggak lancar, di dalam tubuhnya sampah-sampah dan apa itu numpuk. Apa yang dimakan menjadi sampah di dalam badan karena nggak mengalir lancar. Kalau nggak mengalir lancar, yang menumpuk itu banyak sekali macamnya. Tidak hanya asam urat, kolesterol atau gula ataupun kreatinin. Di luar itu semuanya pada numpuk. Orang kan memantaunya di situ sebenarnya. Tapi di luar itu semuanya numpuk. Ketika numpuk ya artinya macam-macam sakit yang muncul. Nah, bisa kalau kita bening yang kepelutir, tumor yang muncul. Kalau darah yang kepelutir ya seperti gagal ginjal dan lain-lain itu karena faktor darahnya yang nggak lancar, kepelutir. Kalau kita bening yang kepelutir, saluran kita bening yang kepelutir, maka dia muncul benjolan-benjolan. Makanya dioperasi pun nanti muncul lagi. Resiko muncul lagi. Sekalipun itu teratasi, dia akan muncul masalah penyakit yang lainnya. Seperti sekarang ini beliau mengalami sudah cuci darah 2 kali sampai ini hitam ini ya. Iya. Ini hitam. Teman mulai sakit-sakitan itu mulai kapan? Awalnya sakit apa? Mau cerita? Darah tinggi Pak. Darah tinggi itu kapan? Tahun 2022. 2022, ya setahun yang lalu, 2 tahun nggak sampai, setahun setengah paling. Karena 2024 sekarang masih bulan Januari. Ini kan apa kata bilang, paling setahun setengah. Jadi 2022 mengalami hipertensi terus, itu operasi waktu ginjal. Mimisen itu Pak. mimisan nggak sembuh. Nah itu darah tinggi itu. Banyak. Sampai kayaknya Enggak, maksudnya sampai berapa hari mimisannya? sampai ngamar Pak. Oh begitu sampai ngamar. Kalau mimisan nggak sembuh. Ya wes, lanjut. Setelah itu gimana? Didiagnosa sakit apa katanya? Hipertensi. Terus Bulan 7 operasi batu ginjal. operasi batu ginjal itu kapan? Bulan 7 7. 2023. Berapa senti batu ginjal? Kecil Pak Sekali kayaknya. kapsul. Itu masih bisa hancur dengan obat. Kalau konsultasinya ke dia langsung operasi, padahal itu masih bisa hancur dengan obat. Banyak ini batu itu sudah. Artinya sebenarnya itu kalau masih kecil itu dia baik bisa hancur dengan obat, dia harus operasi. Sebesar kapsul itu masih. Ya sudah, masih ya begitu. Sudah sembuh, terus itu sembuh ya. Terus kemudian apa lagi? Tumornya di mana? Kandungan. Iya ini sakit sekarang ini. Sampai sekarang masih. Jadi benjolan ini perutnya. Iya ini. Sudah dikira kok masih ada. Ya makanya kan saya bilang sekalipun dioperasi masih ada risiko muncul lagi.
itu bukan perkara akarnya, tumor kankernya belum bersih, karena jembatannya tetap ada. Dia akan muncul lagi munculannya. Jadi apakah itu solusi terbaik? Ya belum. Buktinya walaupun sudah dioperasi belum sembuh. Pak, sekalipun di kemoterapi pun wah tambah rusak. Awal yang di kemoterapi tambah rusak. Bisa tidur kalau malam. Jadi keluarnya sering sakit perut. Ya ini. Sebelah kanan? Iya. Ya kanan. Kemungkinan jembatannya di kanan. Terus lanjut setelah itu operasi itu kapan operasi tumor kandungan ini? Bulan 11 Tumornya katanya di kanan kiri? kanan. Kanan ya, saya sudah menduga. Lanjut setelah itu apa lagi? Keluarnya sampai cuci darah itu bisa cari. Terus setelah itu gimana mas? Infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing ya ada hubungannya dengan batunya. Itu masih ada selangnya. Maksudnya? Ditanami selang. Oh, Karena nggak bisa kencing. ginjal pun sebelah kanan saya menduga. Ya, batu ginjalnya di kanan. Nggak tahu. Bu, kemarin operasinya batu ginjal itu di kanan kiri? Di kanan ya. Sudah saya duga. Itu ada ilmunya itu. Kenapa kok bisa? Jadi semuanya itu satu rangkaian sebenarnya. Jadi sebenarnya satu rangkaian. Makanya menyelesaikan masalah ini juga nanti harus satu kesatuan. Tidak bisa. Nanti akan muncul lagi penyakit yang lainnya lagi pada sisi kanan juga. Jadi bukan kebetulan kenapa batu ginjalnya di kanan. Benjolannya tumornya di kanan. Terus sumber gagal ginjalnya pun dari kanan kemungkinan. Terus lanjut sampai cuci darah itu bisa jadi terus gimana? Katanya kalau darahnya tinggi, tensinya tinggi gitu bisa. Oh, biasanya kreatinin naik katanya. Iya. Kayaknya iya. Iya. Terus cuci darah 2 kali. Kemarin bengkak nggak badannya? Bengkak kaki bengkak mungkin ada bengkak. Bengkak ini. Bengkak waktu nggak bisa Habis pipis itu. di- Waktu Nggak bisa pipis bengkak. apa kan? Iya, Bengkak semua gini. Oh itu tadi. Nah, itu udah gagal ginjal itu. sampai tak berani ini saya. Terus akhirnya cuci darah. Ya sudah ya wes. Waktu itu bengkaknya di kanan kiri. Yang diawali badan tangan bengkak, wajah bengkak. Kira-kira tangan kakinya bengkak nggak waktu itu? Enggak. Tangan sama wajah. Terus di atas. Bengkaknya tangan kanan kiri lebih berat. Kanan. Kanan. Nah, sudah. Semuanya ada hubungannya. Tumor akan di kanan, batu ginjal pun di kanan, bengkak pun di kanan. Beliau kesumbat di jalur kanan itu. Ya sudah, jadi sudah. Sekarang yang dikeluarkan apa? Sakit perut, susah berak. Tadi sapera. Ya, sadar. Usah. Ususnya dia itu nggak netral, kejilat, ketekan. Ada pembekakan sesuatu yang membesar di dalam rahim. Itu kemarin dikurannya di rahim toh? Iya. Rahim. Apa tumor apa yang di rahim itu? Biasanya Biasanya. biasanya ya macam-macam ada juga. Hamil anggur namanya mulah dari dosa namanya. Ini bahasa alam ya kan. Ada semacam itu sebenarnya ya ada kumpulan ya, menggerombol di dalam rahimnya. Kemudian dikira itu. Nah, dikurat pun nggak muncul lagi. Artinya enggak. Bersih. Enggak bersih. Nggak bersih, bukan nggak bersih karena tetap tersumbat. Sekalipun bersih pun nanti muncul lagi. Ya bukan nggak bersih bu, karena memang nanti akan muncul masalah di sisi kanan. Jadi kan terbengkak. Ya sudah, mudah-mudahan habis ini sembuh ya. Semua itu dari Allah. Ini bentuknya nggak simetris. Itu yang juga menjadi masalah. Ya, mau tak tulis saya bu ya. Lebih sakit kiri apa kanan ya? Coba saya tekan kaki ya. Lebih sakit bilang yang ini sama ini lebih sakit mana? Kanan. Jadi masalah itu tidak hanya di perutnya saja, mulai dari kaki ada masalah. Ketiak tak boleh saya bu ya. Ini sama ini lebih sakit mana? Nggak sakit. Coba lebih sakit mana? Coba bandingkan. Ini sama ini lebih sakit mana? Lebih sakit ini. Dan saya mau menekan selangkangan ya. Lebih sakit kiri apa kanan? Sampai saya. Ibu ya, rasakan ya bu, bandingkan ya bu ya. Ini bandingkan yang sebelah. Nah, sakit mana? Lebih sakit mana? Kanan? Kanan? Ya sudah satu belakang.
beliau kesumbat di kami. Kurang belakang, nunduk, kita membetulkan. Ayo, terus kurang miring kanan. Nah, benar. Ayo benar, ayo lebih lincah, lebih baik. Benar ini, tambah benar timbangan di bawah. Ambil nafas mana, Bu? Ambil nafas mana? Tenaganya lebih kuat daripada awal. Badan ini merasa lebih ringan nggak? Rasanya? Iya, nggak kayak tadi. Nggak kayak tadi. Rasanya gimana sekarang? Tadi kan sakit ya. Tadi sakit. Iya. Nah, sekarang sudah nggak sakit. Nggak seberapa. Nggak seberapa, sudah berkurang banyak dan hilang tanpa obat sakitnya. Artinya secara fisiologis tubuhnya semakin mendekati normal, ya, sehingga sakit itu tiba-tiba hilang. Karena kalau tersumbat dia seperti ban buntu dipompa terus, dia lama-lama bisa meletus. Artinya ini yang terjadi itu mengembang terus. Nah, kalau sudah mulai lancar, kempes. Ibu merasa ini tambah kempes nggak sekarang? Iya. Kempes. Tadi bengkak toh? Mengecil nggak? Merasa mengecil nggak? Nah, percaya mas. Tiba-tiba dia mengecil sendiri tanpa obat. Nek diobat, dipakai obat nggak bisa. Dia hanya meredakan nyeri sakitnya, hanya pereda nyeri. Tetapi benjolannya tambah besar. Ibu dengan banyak ketergantungan sama obat ini. Nah, makanya nanti ibu lakukan ini saja, nanti bebas obat. Ya kalau saya kasih obat beda, maknanya untuk supaya melancarkan aliran darah dan getah beningnya, supaya ginjalnya tambah sehat. Nggak bisa tidur suntik. Nanti lakukan ini saja, biar nggak bolak-balik suntik. Apalagi rasakan tadi protein, nah insya Allah nanti ususnya juga geraknya lebih baik, bisa biar. Nanti banyak makan pisangnya, sehari minimal 5 biji. Upaya nggak usah, pisang aja, pisang. Minimal sehari 5 biji, rutin. Nanti lama-lama geraknya akan normal, semuanya membaik, penyakitnya hilang kabeh. Saat ginjalnya membaik, saat tumor kankernya membaik. Jadi selama ini sakit ginjal kemarin ada hubungannya. Nanti sekaligus ini menyembuhkan ginjalnya ibu yang badan bengkak hilang. Ya, badannya sakit tambah enteng toh. Jadi badan enteng itu kan darah lancar. Ya, seperti mobil. Nek bensinnya tidak ngalir, mobil nggak bertenaga. Manusia juga begitu, ada darah. Kalau darahnya tersumbat, hilang tenaga, lemah, loyo. Begitu darah mengalir, awak itu marah-marah enteng. Ya, itu macam ibu ya, dilakoni gerakan tadi. Ya sudah bisa. Sehari minimal 3 kali gerakan pagi sore.